Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, pimpinan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran se-Solo Raya, Ketua Bidang Pendidikan MTA Pusat, pengurus FK LPQ MTA Pusat, dan semua Ustadz Ustadzah TPQ MTA seluruh Indonesia yang bisa hadir di ruangan ini dan yang menyimak secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri secara langsung kegiatan upgrading nasional Ustadz Ustadzah TPQ MTA seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami akan sampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TPQ MTA. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, sambutan bidang pendidikan MTA Pusat, launching buku panduan baca Al-Quran FK LPQ MTA, tausiah dari pimpinan MTA Pusat, istirahat, sarasehan, dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TPQ MTA. Hadirin dimohon berdiri. Islam semua, belajar kiat
bergiat serta beramal. Jadikanlah Quran dan sunnah Rasulnya sebagai pedoman hidup kita. Di Taman Pendidikan Al-Quran, di TPAMTA, pelajar mengkaji serta mengamalkannya untuk membina akhlak mulia. Pelajar mengkaji serta mengamalkannya jadi generasi unggul Islami. Al-Quran cahaya hidup kita, sunnah Rasul pedoman kita. Berusaha mendapatkannya ilmu yang bermanfaat. Berusaha mendapatkannya kebahagiaan dunia akhirat. Pendidikan Al-Quran, di TPAMTA, pelajar mengkaji serta mengamalkannya untuk membina akhlak mulia. Pelajar mengkaji serta mengamalkannya jadi generasi unggul Islami. Al-Quran cahaya hidup kita, sunnah Rasul pedoman kita. Berusaha mendapatkannya ilmu yang bermanfaat. Berusaha mendapatkannya kebahagiaan dunia akhirat. Al-Quran cahaya hidup kita, sunnah Rasul pedoman kita. Berusaha mendapatkannya ilmu yang bermanfaat. Berusaha mendapatkannya kebahagiaan dunia akhirat. Berusaha mendapatkannya ilmu yang bermanfaat. Berusaha mendapatkannya kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada beliau Ustadz Dr. Andes Sasono SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM yang kami hormati Bapak-bapak
pengurus MTA Pusat Surakarta, yang kami hormati si pendidikan MTA Pusat Ustadz DRS Heru Siswanto, yang kami hormati Kepala SDIT se-Solo Raya dan Ngawi, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan MTA perwakilan se-Solo Raya, yang kami hormati Ketua Balitbang TK PAUD MTA Pusat, yang kami hormati Ketua FKG TK MTA Pusat, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Ustadzah TPQ MTA seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan ihsan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara upgrading Ustadz Ustadzah TPQ seluruh Indonesia dengan tema membumikan Al-Quran sejak usia dini di era modern. Acara upgrading ini kami adakan setiap setahun sekali. Adapun maksud dan tujuan dalam kami menyelenggarakan upgrading ini adalah meningkatkan iman dan takwa, mempererat ukhuwah Islamiyah, menambah semangat Ustadz Ustadzah TPQ MTA untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga di dalam mengelola TPQ, pembelajaran di TPQ masing-masing cabang bisa tercapai tujuannya, yaitu membentuk generasi Qurani, generasi yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan sekaligus sebagai pandangan hidupnya. Selanjutnya kami laporkan bahwa acara pada siang hari ini diikuti oleh 361 TPQ dari 44 perwakilan di seluruh Indonesia. Ada yang dari Pontianak, alhamdulillah rawuh ya, dari Pontianak yang paling jauh bisa rawuh Ustadzah Zulfa. Ada dari Palangkaraya, dari Jambi, dari Sumatera, dari Muko-Muko. Ada yang dari Jember, dari Surabaya, juga rawuh Ustadz Suwanto. Dari Jogja, dari Klaten, Karanganyar, dan yang terdekat dari Surakarta. Dalam acara ini yang mengikuti adalah sebanyak 354 ustadz-ustadzah yang secara online. Adapun yang rawuh di sini yang secara offline ada 1.298.
Dan ini mayoritas adalah ibu-ibu dari ustadzah. Ustadzah sebanyak 1.259. Untuk yang putra, yang ustadznya ada 393. Jadi jumlah total yang mengikuti acara pada siang hari ini 1.652. Kami mewakili panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap tamu undangan dan juga ustadz, ustadzah, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Dan kami ucapkan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim elemen pendukung dakwah, dari tim IT, dari tim Satgas, SAR, dan kru TV MTA, dan semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami menyadari walaupun kami sudah jauh hari mempersiapkan acara ini, masih ada di sana-sini kekurangan dan kekhilafan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili panitia atas kekurangan dan kekhilafan kami. Akhir kata, selamat mengikuti upgrading dengan khidmat sepenuh hati. Dengarkan dengan seksama, siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat apa-apa yang disampaikan oleh beliau, Ustadz Heru Siswanto, juga motivasi, nasihat, arahan dari beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC.M.Hum. Mudah-mudahan setelah mengikuti acara ini, kita mendapatkan bekal, kita mempunyai semangat dalam mengemban amanah sebagai Ustadz Ustadzah TPQ untuk mewujudnya, untuk terwujudnya visi, misi, dan tujuan TPQ, yaitu mewujudkan generasi penerus dakwah Islam yang berakhlak mulia, berdasarkan akidah yang kuat dan pengamalan syariat yang lurus. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ustadz Dr. Andes Sasono yang sudah menyampaikan laporan sekaligus memberi informasi terkait kegiatan pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat kepada beliau Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah beserta segenap pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus perwakilan MTA se-Solo Raya yang berkenan hadir, serta pengurus cabang yang berkenan hadir,
yang saya hormati Kepala SD IT Unit Satuan Kerja Pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran yang berkenan hadir, yang saya hormati tim Litbang TK PAUD MTA dan pengurus FKG TK yang berkenan hadir, serta para ustadz dan ustadzah, para asatidz dan ustadzah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita limpahan nikmat baik yang bersifat material dan lebih-lebih nikmat yang bersifat imaterial kepada kita sekalian. Yang kedua, kita sangat berbahagia dapat bertemu muka dengan saudara-saudara kami, pemerhati dan pendidik anak-anak kita, generasi tunas kita, yang insya Allah akan menggantikan keberadaan kita di kelak kemudian hari. Tadi kita sudah mendengarkan juga Mars TPG, ya. Baitnya bagus sekali. Tapi kalau ditanya para asatidz dan ustadzah, hafal tidak tadi kira-kira? Belum hafal ya? Ya, belum ya. Maka nanti bisa dihafalkan nanti ya. Bagus itu isinya ya. Bisa memberikan semangat pada kita sekalian ya. Kalau baitnya belum hafal, pencipta lagunya siapa? Juga tidak tahu ya. Ya. Anonim. Kalau Indonesia Raya penciptanya adalah WR Supratman, jadi kita paham semua. Ya. Para asatidz dan ustadzah yang berbahagia, bahwa perjalanan TPQ di Majelis Tafsir sekarang ini sudah relatif lebih bagus ya dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Ketika generasi pertama Majelis Tafsir Al-Quran, Ustadz Abdullah Tufel Saputro almarhum, itu TPQ mungkin belum tumbuh. Yang ada pada waktu itu pendidikan itu hanya satu SMA MTA, yang kedua TK. TK MTA 1 dan TK MTA 2, itu di era kepemimpinan Ustadz Abdullah Tufel Saputro. Maka beliau di pengajian Ahad pagi di tahun 1982, beliau mendiktikan kepada kita yang ikut pengajian pada waktu itu. Saya nggak tahu di sini yang ikut berapa orang itu. Tahun 82 ya. Ustadz mendiktikan suatu ungkapan ya, yang pada waktu itu saya sebenarnya belum bisa menerima dengan baik, tetapi di kelak kemudian hari apa yang disampaikan Ustadz Abdullah itu saya sangat setuju sekali ya. Apa yang disampaikan Ustadz Abdullah pada waktu itu, yang disampaikan Ustadz Abdullah, dan pada waktu itu saya catat di buku catatan saya. Apa tulisan beliau yang didiktekan di Ahad pagi? Beliau sampaikan, orang yang tahu harga diri, kata beliau, itu menghormati al-ustadz dan guru TK. Ya. Pada waktu itu saya nggak berpikir kok yang disebutkan Ustadz Abdullah kok guru TK ya, kok bukan guru SMA atau guru SMP, ya, tapi guru TK. Kalau waktu itu Ustadz Abdullah pun tahu ada TPQ, mungkin ditambah orang yang tahu harga diri akan menghormati al-ustadz dan guru TK dan TPQ. Artinya apa? Artinya guru TK itu mendidik anak-anak kita yang masih kecil. Dan dalam tradisi Islam dikatakan mendidik di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu. Dan itu betul sekali. Ya. Dulu kita ketika TK itu diajarkan lagu, balonku ada 5.
Kalau sekarang Bapak sekalian suruh menyanyikan lagu Balanku Ada 5, bisa tidak kira-kira? Bisa, karena itu ukiran di atas batu. Kalau kita belajar menyanyi di era sekarang ini, mungkin sudah lupa. Tadi Mars TPK tadi, walaupun bagus, syairnya bagus, mungkin juga sudah lupa, karena belajarnya sudah usianya senja. Usianya sudah dewasa, ya. Maka suatu tugas yang sangat mulia ketika kita diberi amanah mendidik anak-anak kita untuk bisa mengkaji Al-Quran melalui TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Kita berharap dengan merebaknya TPQ kita di Majelis Tafsir itu menjadi sesuatu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tunas Majelis Tafsir Al-Quran. Di mana tunas itu kalau kita pupuk dengan baik itu akan menjadi tumbuh besar dan akan menjadikan kita di kelak kemudian hari. Kalau Indonesia besok 100 tahun di Indonesia emas, itu tahun 2045. Berarti sekarang ini kurang berapa tahun? 21 tahun. Kalau anak-anak yang kita didik sekarang ini usianya 10 tahun, 10 tahun ditambah 21 tahun, berarti di Indonesia emas, anak-anak yang kita didik usianya sudah berapa jadinya? 31 tahun. Dan waktu itu berjalan dengan cepat. Ya. Kita kemarin sudah melaksanakan pertemuan TPQ di tahun kemarin, tidak terasa ini sudah tahun berikutnya. Tetapi ketika kita merasa bahwa waktu itu cepat, sebenarnya kalau dari psikologi itu mengatakan kalau kita merasakan waktu itu berjalan dengan cepat, itu artinya kita bahagia. Bapak sekalian bahagia tidak? Bahagia mestinya. Orang yang ngaji itu mesti bahagia. Orang yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam itu mesti bahagia. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih hati. Itu orang Islam. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Ahqaf, ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau orang-orang yang istiqomah di dalam beragama, maka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih hati pada mereka. Itu adalah janji yang sudah Allah proklamasikan di dalam Al-Quran. Maka kita bersyukur, kita diberi kegiatan yang positif, diberi aktivitas yang positif yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan pada diri kita masing-masing dan insya Allah dapat menjadikan perjuangan di Majelis Tafsir Al-Quran itu akan tetap tersambung, ya. Kaderisasi tetap tersambung dan tunas yang kita tanamkan, ya, kita rabuk, ya, kita airi dengan baik, mudah-mudahan di kelak kemudian hari tunas itu menjadi tumbuh suatu pohon yang besar, yang akarnya menghunjam ke bawah dan ujungnya menjangkau ke atas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwasannya kegiatan hari ini diikuti secara offline dan secara online. Adapun yang mengikuti kegiatan siang hari ini dari perwakilan Karawang, perwakilan Pontianak, Purworejo, perwakilan Subang,
perwakilan Purwakarta, perwakilan Muko-Muko, perwakilan Lumajang, perwakilan Jember, Blora, Lampung Utara, Sukoharjo, Jawa Tengah, Ponorogo, Klaten, Surabaya, Surakarta, Magetan, Deli Serdang, Kabupaten Tangerang, perwakilan Cilegon, Kota Tangerang, perwakilan Gresik, perwakilan Grobogan, perwakilan Aceh, Kota Semarang, Wonosobo, Ngawi, Kabupaten Bogor, perwakilan Nganjuk, perwakilan Sidoarjo, Jawa Timur, perwakilan Sumeneb, perwakilan Blitar, perwakilan Sragen, perwakilan Karanganyar, perwakilan Wonogiri, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Semarang, Kudus, Boyolali, Banyumas, Yogyakarta, Kota Salatiga, Kebumen, dan Kota Jambi. Jadi harapannya melalui kegiatan hari ini kita bisa saling bersilaturahim sesama Ustadz Ustadzah TPQ MTA. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah launching buku panduan baca Al-Quran TPQ MTA. Kepada beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dan kepada beliau Ustadz Dr. Andes Sasana selaku Ketua FKLPK MTA Pusat, kami mohon untuk berdiri di depan mimbar untuk prosesi launching buku panduan baca Al-Quran TPQ MTA. Kepada petugas kami persilakan. Al-Ustadz diaturi di depan. Al-Ustadz diaturi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah rahimakumullah. Hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah karena atas pertolongan dan ridha Allah, hari ini buku panduan baca Al-Quran TPQ MTA insya Allah bisa di launching. Oleh karena itu, dengan mengharap pertolongan dan ridha Allah dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, buku panduan baca Al-Quran TPQ MTA kami serahkan kepada Ustadz Sasono. Insya Allah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dan Ustadz Dr. Andes Sasana. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tausiah dari pimpinan MTA Pusat kepada beliau Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, disilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azarati wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati
Bapak-bapak pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran tingkat pusat, perwakilan maupun cabang, dan juga yang kami hormati segenap pengurus TPG MTA se-Indonesia dan juga asatidah, Ustadz dan Ustadzah TPG MTA yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rasa syukur tersendiri asatidah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk terus melakukan pengabdian kepada Allah, untuk terus melakukan tadabbur ayat-ayat Allah. Dan hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan, merupakan kegiatan yang insya Allah diridhai oleh Allah. Kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Selain itu, di kegiatan ini Allah juga memberikan izin kepada kita semuanya, khususnya TPG MTA, untuk melakukan launching buku panduan baca Al-Quran. Sehingga kita tidak lagi menggunakan buku-buku terbitan yang lain, tetapi insya Allah kita menggunakan buku panduan dari internal kita sendiri. Ini perlu kita syukuri. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia, manusia agung, maksum, tanpa dosa, tanpa salah, tanpa khilaf, tanpa celah, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menerima wahyu Al-Quran. Beliaulah yang pertama kali mendapatkan tugas mulia dari Allah untuk mengajarkan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Atas pertolongan dan ridha Allah, dengan kegigihan, keikhlasan, kesabaran, ketegaran dan kesungguhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang pada waktu itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah bisa keluar dari kejahiliyahannya menuju cahaya nur ilahi, cahaya dari Allah, sehingga mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dan atas pertolongan Allah pula lah, meski kita tidak hidup sezaman dengan beliau Rasulullah, namun atas izin dan ridha Allah, apa yang menjadi warisan beliau sampai kepada kita, dan hati kita digerakkan, diringankan oleh Allah untuk terus mempelajari warisan dari Rasulullah, mempelajari kitab suci dari Allah dan juga mengajarkannya. Sehingga dengan demikian Allah memberi kesempatan kita untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini berarti Allah menghendaki kita untuk menjadi sebaik-baik manusia di sisinya. Karena asatidzah semua juga sudah tahu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik dari kalian itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka harus disyukuri. Dari sekian banyak orang yang ngaku Islam, tetapi Allah ternyata memilih Bapak Ibu, memilih Ustadz dan Ustadzah semua untuk menjadi pendidik Al-Quran. Tidakkah kita pernah merenung kenapa Allah memilih saya? Sedangkan jumlah umat Islam di Indonesia ini begitu banyak. Tetapi kenapa saya menjadi salah satu dari hamba Allah yang dipilih untuk menjadi pendidik Al-Quran? Maka renungkanlah itu. Perlu kita renungkan. Ini bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk. Allah memilih kita itu bukan ujuk-ujuk. Allah memilih kita, memilih Bapak Ibu semuanya menjadi pendidik Al-Quran. Itu tentu Allah sudah sangat maha mengetahui. Bapak Ibu insya Allah bisa jadi pendidik yang muktaman. Pendidik yang amanah. Jadi betul-betul ikhlas, betul-betul sabar, bersungguh-sungguh dalam menunaikan tugasnya, kewajibannya dari Allah sebagai pendidik Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk kita semua untuk tidak bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan ini. Huwajtabakum, dialah Allah yang memilih ustadz dan ustadzah untuk menjadi pendidik-pendidik Al-Quran. Perlu kita ketahui ustadz dan ustadzah, ya. Kami dari panitia pada kesempatan hari ini disodorkan sebuah tema. Temanya apa? Membumikan Al-Quran sejak dini di era modern. Membumikan Al-Quran sejak dini di era modern. Yang perlu kita pahami dulu, Quran itu relevan di setiap zaman. Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Al-Quran itu sangat-sangat relevan di setiap zaman dan di setiap waktu. Relevan setiap zaman dan ruang. Mau zaman modern atau belum modern, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran pasti akan lurus. Kalau kita mendengar kalimat membumikan Al-Quran, apa? Yang pertama terlintas di benak kita apa? Kok ketika kita mendengar kalimat ini, membumikan Al-Quran? Jadi yang terlintas mungkin ya, ada yang terlintas dalam benaknya seolah-olah Al-Quran ini masih di awang-awang, masih di langit, sehingga belum turun ke bumi. Karena belum turun ke bumi maka perlu dibumikan. Mungkin ada yang terlintas dalam benaknya seperti itu. Ada pula orang ketika mendengar istilah membumikan Al-Quran, mungkin hal pertama yang terlintas dalam benaknya, Quran itu rasanya kok masih jauh sekali dari kehidupannya. Sehingga belum dekat, maka perlu dibumikan agar menjadi dekat. Mungkin ada yang terlintas seperti itu. Namun jika kita mau memahami
yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran itu, karena Al-Quran sudah turun di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran itu, bagaimana kita berusaha agar nilai-nilai Al-Quran itu membumi. Sehingga bisa dirasakan, bisa dipahami, dan diamalkan oleh penduduk bumi. Itu kurang lebih maksud dari membumikan Al-Quran. Istilah membumikan Al-Quran di Indonesia ini bisa dikatakan pertama kali yang membawa adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kalau tidak salah tahun 1994. Ketika beliau menulis sebuah buku membumikan Al-Quran. Al-Quran sudah turun. Maka yang perlu dibumikan adalah nilai-nilai kandungannya. Agar manusia yang hidup di muka bumi ini bisa merasakan nilai-nilai Al-Quran, bisa memahami nilai-nilai Al-Quran, untuk kemudian mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kunci utama agar Al-Quran ini atau nilai-nilai Al-Quran ini bisa dibumikan, kunci utama yang harus kita punya, tatkala kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita harus punya keyakinan bahwa Al-Quran sedang berinteraksi dengan kita. Tatkala kita membaca ayat Al-Quran, kita harus punya keyakinan bahwa Al-Quran sedang berbicara dengan kita. Tanpa kunci ini, niscaya kita tidak akan bisa memahaminya. Kalau tidak paham, mustahil kita bisa mengamalkan kandungannya. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita baca, Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan bahwa Quran ini ayat ini sedang berbicara kepada saya. Misal, dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan banyak ayat yang diulang. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca ayat ini diulang sampai 31 kali atau berapa itu? Ketika membaca ayat ini, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kalau kita hanya membaca begitu saja, tanpa merasa bahwa ayat ini sedang berbicara kepada kita, maka ya sia-sia bacaan kita tidak akan bisa paham. Ketika surat Ar-Rahman turun, Nabi membacakan ayat ini yang secara berulang, itu jin saja menjawab. Ini menurut sabda beliau. Ya. Jin itu menjawab, ya Allah, tidak ada nikmat-Mu yang kami ingkari. Nah, karena jin merasa ayat ini mengajak berbicara. Nah, kita manusia ketika membaca ayat-ayat ini, kalau kita tidak ada perasaan ayat ini sedang berbicara dengan kita, maka kita tidak akan mendapatkan makna apapun dari ayat yang kita baca. Kenapa? Karena tidak ada perasaan bahwa semua ayat Quran itu sebetulnya sedang berbicara pada kita. Pembaca Al-Quran itu harus punya keyakinan setiap ayat yang dia baca itu hakikatnya sedang mengajak dialog dengan dirinya.
Baru dari situ bisa dipahami isi kandungan Al-Quran, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau sudah demikian, insya Allah Quran itu akan terasa sangat dekat sekali dengan diri kita. Meskipun dohirnya dekat seperti ini, bisa kita pegang, bisa kita peluk, bisa kita buka, bisa kita baca. Tapi kalau kita tidak paham isinya, itu seakan-akan Quran ini masih jauh dari kita. Kenapa? Orang yang tidak paham Quran, dia tidak akan mengamalkan. Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, berarti dia jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kita sudah paham, mengerti, mengamalkan, itu rasanya itu Quran itu sangat dekat sekali. Sehingga hati ini tenang menjalani kehidupan dunia. Itu hati ini penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena Quran dekat sekali. Maka ustadz dan ustadzah harus punya kunci, usahakan kunci utama ini harus dipunya. Kan Bapak Ibu sebelum mengajarkan pasti belajar dulu toh. Panjenengan itu sebelum mengajarkan kepada anak didik pasti panjenengan akan belajar dulu. Misal buku panduan baca Al-Quran ini. Sebelum kita ajarkan ke anak didik kita, tentu kita sudah membaca dulu sampai selesai. Itu seorang pendidik yang baik. Jadi betul-betul siap dengan materi yang akan diajarkan. Ini kan namanya buku panduan baca Al-Quran TPG MTA. Tapi ada tulisan di atasnya, kira-kira tulisannya apa? Nama buku ini apa? Kan buku panduannya di sini, di atasnya kan ada tulisannya. Ini tulisannya At-Tohari. At-Tohari. Maka Bapak Ibu, itu sejak sampul ini, usahakan untuk terbaca dengan baik sebelum mengajarkan ke anak didik. Bagaimana kita akan mengajarkan ke anak didik kalau kita sendiri belum belajar? Kan hadis Nabi itu kan khairukum man ta'allama, belajar dulu. Bukan khairukum man 'allamal Qur'an wa ta'allumuhu, kan bukan begitu. Tetapi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebelum 'allama ada ta'allama dulu. Ta'allama itu berarti belajar dulu baru mengajarkan. Lah biasanya kita ini pengennya jalan pintas. Wongko ngajar wis gampang. Allah mau alif fathah aba fathah bae gampang wingko. Sehingga kita meremehkan, kita tidak baca dulu. Lah belum belajar kok tiba-tiba mengajarkan. Maka kalau kita mau mengajar, kuasai dulu materi. Kalau panduannya ini, kuasai dulu apa yang ada dalam panduan. Dari A sampai Z dikuasai dulu dengan baik. Karena dalam dunia pendidikan itu dikenal al-i'dad khairum minal madah. Persiapan itu lebih baik daripada materi. Sebaik apapun buku panduannya, tapi kalau ustadz-ustadzahnya ketika mau mengajar tanpa melakukan persiapan, maka pembelajaran menjadi tidak baik. Maka al-i'dadu ahammu minal madah.
persiapan itu lebih penting daripada materinya. Dengan persiapan yang baik, materi dikuasai, maka penyampaiannya juga akan baik, pembelajaran akan berjalan dengan baik. Tidak main-main Bapak Ibu. Ini yang akan kita ajarkan itu Al-Quran. Bukan ini Budi, ini Ibu Budi, ini Wati, ini adik Wati. Nah, itu kan dulu buku zaman dulu itu ya. Sekarang tampaknya Budi Wati itu sudah tidak ada sepertinya. Masih ada? Masih ya? Wah, awet sekali berarti Budi dan Wati itu. Yang akan kita ajarkan ini Al-Quran. Quran itu pedoman yang paling lurus. Tidak ada pedoman yang lurusnya menyamai Al-Quran apalagi melebihi. Tidak ada. Kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini butuh pedoman. Biar kita menjadi manusia seutuhnya. Tentu pedoman yang dimaksud, pedoman yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain, manusia yang hidup tanpa Al-Quran, itu bukan manusia seutuhnya, mungkin manusia jadi-jadian. Karena dikatakan manusia kalau dia terus berpegang pada pedoman dari Allah, baru dia dikatakan manusia sejati, manusia seutuhnya. Meski hidup, tapi kalau manusia ini tidak mau berpegangan pada pedoman Allah, maka dia bukan manusia. Disebut manusia kalau dia berpedoman pada pedoman dari Allah. Maka kita butuh pedoman itu. Dalam rangka agar kita betul-betul menjadi manusia seutuhnya di sisi Allah. Quran ini kan Allah turunkan itu sebagai hudan, yang kedua sebagai bayyinah, yang ketiga sebagai furqan. Hudan itu petunjuk. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, tidak ada cara lain kecuali mengikuti Al-Quran. Quran juga sebagai bayyinah, penjelas. Maka manusia yang tidak mau mengikuti Al-Quran itu manusia yang tidak jelas. Manusia yang jelas itu manusia yang mau mengikuti Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu manusia yang jelas. Manusia yang tidak mau ikut Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, itu manusia yang tidak jelas. Dan Quran juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah telaah lebih dalam Al-Quran, diturunkan oleh Allah itu maqasidul Quran, tujuan Al-Quran itu ada 3. Jadi isi kandungan Al-Quran itu setidaknya ada 3. Yang pertama, Quran berbicara tentang at-tauhid, tentang tauhid. Sebelum sesuatunya, sebelum berbicara tentang hal-hal lainnya yang dibicarakan di dalam Al-Quran, porsi utama adalah tentang at-tauhid, tentang tauhid, percaya dengan keesaan Allah.
Kemudian yang kedua, isi Al-Quran itu tazkiyatun nafas, untuk penyucian jiwa. Dan isi yang ketiga, imaratul ard, menjelaskan bagaimana manusia seharusnya menjadi pemakmur bumi. Imaratul ard, itu isi Al-Quran, 3 hal itu. Tauhid, tazkiyatun nafas, imaratul ard. Sebagai pendidik Al-Quran harus paham tentang ini. Tidak mungkin kita mendidik anak-anak kita tentang tauhid kalau kita sendiri sebagai pendidik tauhid kita tidak jelas. Tauhid kita tidak lurus, kan tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula kita bisa mensucikan atau bisa mengajak anak didik kita untuk hatinya bersih dari penyakit hati, kalau kita sendiri masih punya penyakit hati. Maka semaksimalnya kita memahami isi kandungan Al-Quran ini. Bagaimana tauhid yang lurus, apa makna dibalik la ilaha illallah, itu harus jelas, harus paham kita. Kemudian tazkiyatun nafas, bagaimana cara menyucikan jiwa, itu harus paham. Semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, lengkap sudah. Bagaimana memakmurkan bumi sebagaimana yang Allah ridhoi. Dan cara interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 juga. Maka nanti ustadz-ustadzah mengajar tentang 3 hal ini kepada anak-anak didiknya. 3 hal ini cara interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, insya Allah nilai-nilai Al-Quran bisa kita bumikan. Yang pertama, cara kita berinteraksi dengan qiraah, membaca, yaitu membaca Al-Quran. Mahiyal qiraah, apa itu qiraah? Qiraah itu hanya membaca ayat demi ayat tanpa maknanya. Itu qiraah. Dan nanti ustadz-ustadzah juga akan mengajarkan cara baca yang benar kepada anak didiknya sejak dini. Tentu panjenengan dituntut untuk bisa membaca dulu dengan baik dan benar. Contohnya begini, tidak mungkin Bapak Ibu guru belum bisa alif fathah A kok mengajarkan ke anak didiknya, itu tidak mungkin. Maka panjenengan harus bisa dulu alif fathah A, jangan alif fathah I. Gitu loh. Itu contoh sederhananya begitu. Dan di setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, itu ada 10 kebaikan yang dijanjikan. Bapak Ibu guru, ustadz-ustadzah harus mengenal semua anak didiknya dengan baik. Ada yang sekali diajari langsung bisa. Ada yang 2 kali belum bisa. 3 kali baru bisa. Ada pula yang 4 kali diajari baru bisa. Bahkan ada pula yang 10 kali untuk menirukan saja belum bisa. Maka harus sabar. Contoh, jenengan ngajari wailul. Ada anak didik yang walilul, wailul, walilul, wailul.
walilul. Sabar, harus sabar. Ndak boleh mutung. Wis aku wegah aku ngene iki wis ora iso mumet aku. Itu ndak boleh. Justru yang begitu dijanjikan oleh Nabi kita, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajron. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata. Lagi berat dalam membacanya, artinya mendapatkan kesulitan. Sudah berusaha semaksimalnya, namun tetap belum bisa, masih terbata-bata. Ya tak. Wa huwa alaihi syaqun. Merasa mendapatkan kesulitan yang sangat berat. Padahal sudah mencurahkan segenap energi, segenap potensi. Perhatian sudah, melihat lesan ustadz atau ustadzahnya juga sudah, memasang pendengarannya baik-baik juga sudah. Tapi untuk menirukan saja masih sangat kesulitan. Maka janji Nabi kita, lahu ajroni, dapat 2 pahala. 1, pahala dari membaca tiap huruf-huruf Al-Quran. 2, pahala bersabar dalam kesulitan. Kalau muridnya saja bersabar, gurunya harus lebih sabar. Ada di sini ustadz yang namanya sabar? Ada. Nah, meski namanya sabar, kalau sikapnya tidak sabar, maka dia juga bukan seorang penyabar. Ngajari anak didik tentang cara baca Quran itu harus penuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena anak didik panjenengan belum pernah jadi ustadz atau ustadzah. Sedang panjenengan sudah pernah jadi murid, sudah pernah jadi ustadz dan ustadzah. Biar bagaimanapun, qiraah itu langkah pertama kita untuk interaksi dengan Al-Quran. Itu qiraah. Apa cukup dengan qiraah? Tidak. Melangkah ke metode yang kedua, yaitu dengan tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran sekaligus maknanya. Itu tilawah. Dan dulu ketika Nabi menyampaikan wahyu Al-Quran, tugas yang diemban oleh Nabi kita itu untuk membacakan dan menjelaskan isi kandungannya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah kan ayat 2 kan begitu. Dia Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari jenis manusia. Tugas utamanya yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan sekaligus menjelaskan kepada mereka tiap-tiap ayat Al-Quran. Sesudah itu, wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang kedua, mensucikan jiwa masyarakat yang disentuh oleh Al-Quran. Maka jiwa-jiwa yang tersentuh oleh Al-Quran insya Allah suci, bersih dari penyakit hati.
syarat untuk hilang penyakit hati dari jiwa kita, pahami Al-Quran. Kan tadi urut-urutan, pertama yatlu alaihim ayatihi, kedua wa yuzakihim, ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini 3 hal yang tidak terpisahkan. Orang yang siap menerima pengajaran Al-Quran itu hanya orang yang siap atau orang yang hatinya bersih dari penyakit hati. Hati yang masih ada penyakit hati itu sulit sekali untuk menerima pengajaran Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, kan tugas Nabi yang ketiga itu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu secara berurutan. Pertama, Nabi punya kewajiban mengajarkan, membacakan, menjelaskan kandungan isi Al-Quran. Orang yang paham isi Al-Quran, jiwanya akan bersih dari penyakit hati. Apapun bentuk dan jenis penyakit hati itu. Hati yang bersih dari penyakit hati, itu hati yang siap menerima pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di hati itu masih bersemayam penyakit hati, maka ini belum siap untuk menerima pengajaran Al-Quran. Biar hati itu bersih dari penyakit hati, pahami Al-Quran dengan cara tilawah. Baca ayatnya, baca artinya. Dengan demikian, insya Allah isi kandungan Al-Quran bisa dipahami. Interaksi yang ketiga bisa dengan adzikr atau mengingat atau tahfidz, menghafal ayat Al-Quran. Itu interaksi yang ketiga. Idealnya begitu. Ada qiraah, ada tilawah, ada tahfidz. Namun jika kita sudah berada di usia yang sudah lumayan banyak ini, mungkin sulit hafal, mudah lupa. Karena usianya sudah kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3, itu mungkin sulit hafal, mudah lupa. Iya dah. Sulit hafal, mudah lupa. Biar tidak lupa, bagaimana caranya Ustadz dan Ustadzah? Jenengan pendidik Al-Quran loh. Biar tidak lupa bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana? Murojaah, masih ada yang lupa itu nanti. Menulis, dengan ditulis. Capek, bosan nanti jenengan. Biar tidak lupa, mudah sekali caranya. Kalau Bapak dan Ibu tidak ada ayat yang dihafal, maka tidak ada yang dilupakan. Iya tak? Lalu tidak hafal, apa yang dilupakan? Namun kita tidak seperti itu, ya. Kita tetap akan berusaha. Usahakan paling tidak Ustadz, Ustadzah, TPQ, MTA itu juz 30 itu hafal gitu loh. Ya. Usahakan hafal setidaknya juz 30, bukan 30 juz. Insya Allah sudah banyak yang hafal ya. Mulai dari An-Naba sampai An-Nas, kan juz 30. Ojo kok sing diapal mau Anas terus. Quran itu punya 114 surat. Masa kecilik kita ajar salat, belajar sholat,
Mong Anas terus kulhu terus gitu. Apa ndak boleh? Ya boleh. Sholatnya tetap sah. Tapi ingat, kitab suci kita itu punya 114 surat. Masa dari dulu Anas terus? Jadi usahakan paling tidak ketua TPQ MTA harus hafal juz 30. Nanti Ustaz Heru ya dites itu ya, dites. Iya no, ketua TPQ MTA ini. Coba mana ketuanya? Nah, An-Naba itu surat keberapa? 80. Hah? 80 Ustaz. Terus An-Nazi'at? 51. Surat keberapa? Kan dari An-Naba terus An-Nazi'at. An-Naba 80, An-Nazi'at An-Naba surat keberapa? 78. Coba dicek An-Naba surat keberapa coba? Hah? 80 atau 78? 11? Ya, itu nomor-nomor surat. Ya. Sekarang coba apa namanya? Wes yang mudah sajalah. Anas nomor surat keberapa? Anas. Yang terakhir loh itu. 114. Terakhir 114. Nah. An-Naba ada berapa ayat? 40. 8? 40. 80? 40. 40. An-Nazi'at? 46. Abasa? 42. Ya. Ya ini paling tidak ya, usahakan Bapak Ibu untuk juz 30 itu dihafal. Ya. Iya wong pendidik Al-Quran, Ustadz-Ustadzah TPQ MTA, masa juz 30 tidak hafal? Ya enggak apa-apa, usahakan. Meski sulit hafal, mudah lupa, tetap diusahakan itu. Nah. Ini 3 cara interaksi dengan Al-Quran. Ketiga-tiganya ini tidak bermanfaat kalau tidak ada pengamalan. Kayak yang pertama dengan qiraah, yang kedua dengan tilawah, yang ketiga dengan tahfidz, yang keempat itu amal, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Qiraah tidak bermanfaat, tilawah tidak bermanfaat, hafal tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Itu 4 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semaksimalnya kita usahakan. Walau kalau harus hafal 30 juz wis ora sempat. Tidak ada kewajiban untuk hafal. Tetapi kita usahakan, kita motivasi anak didik kita karena masih ada di usia yang sangat-sangat potensial untuk menghafal. Itu mudah hafal, sulit lupa. Kalau anak-anak didik kita, murid-murid TPQ itu mudah hafal, sulit lupa. Karena al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Nandes tenan gitu loh. Lah kalau kita ini al-ilmu fil kibari kan naqshi 'alal ma'.
usia kita ini seperti mengukir di atas air. Sore ini hafal, ditutup Qur'ane, tinggal melaku, lupa. Mau apa, mau kan itu. Namun dengan demikian, alangkah baiknya tetap paling tidak kita berusaha semaksimalnya untuk menghafalkan, meski tidak harus 30 juz. Dari 114 surat misalkan hafal berapa surat, jangan hanya 2 surat atau 3 surat. Qul a'udzu birabbil falaq, hafalnya mung kulhu, qul a'udzu birabbil falaq sama An-Nas. Masih kurang 111 surat lagi. Meskipun tidak ada kewajiban untuk menghafal, tetapi tahfidz itu salah satu interaksi dengan Al-Quran. Dan itu pas sekali kita ajarkan pada anak didik kita, karena mereka berada di usia yang sangat potensial menghafal. Nah kemudian motivasi dan didik, ajarkan anak-anak kita untuk kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran sejak dini. Tujuannya apa toh? Agar anak-anak kelak itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu cek bagaimana kita bisa mendapatkan predikat taqwallah, takwa di sisi Allah. Kalau Bapak Ibu cek di dalam Al-Quran, sebetulnya Quran sudah menunjukkan untuk itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah saja, 183 sampai 187 itu. Bapak Ibu fokus di akhir-akhir ayatnya. Akhir ayat 183 itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana cara takwa, meraih ketakwaan ini bagaimana? Akhir ayat 184 mulai menunjukkan langkah-langkah menuju ketakwaan. Di situ in kuntum ta'lamun, kan di akhir 184 in kuntum ta'lamun, berarti dengan ilmu. Orang tidak mungkin ujuk-ujuk takwa tanpa ilmu, tidak ada ceritanya. Orang ngerti-ngerti bertakwa tanpa ilmu itu tidak pernah ada ceritanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menuju ketakwaan harus dengan ilmu. Artinya tadabbur Quran, dalam bahasa kita ngaji. Tanpa ngaji mustahil kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Terus langkah kedua apa? Akhir ayat 185-nya. Di situ terbaca la'allakum tashkurun. Banyak bersyukur kepada Allah. Setelah istiqomah ngaji, kemudian istiqomah bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan. Qanaah, gitu loh. Punya jiwa yang bersyukur. Maka ini juga menjadi tugas dari ustadz-ustadzah semuanya. Bagaimana mendidik anak-anak didik tentang ketakwaan. Satu, didik anak-anak didiknya agar senang ngaji Al-Quran. Tidak hanya bacanya saja, tapi juga tilawahnya, paham isinya, paham kandungannya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu. Kemudian ajarkan anak didik cara bersyukur kepada Allah. Tentunya dengan bahasa yang mereka pahami. Kallimin nas ala qadri uqulihim.
bicaralah kepada manusia pada lawan bicara sesuai dengan kadar kemampuan berpikirnya. Tentu Bapak Ibu a'lam, lebih tahu daripada kami bagaimana mengajarkan cara bersyukur kepada Allah, mengajarkan anak-anak didik di TPG cara bersyukur kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang memang seusia mereka. Jadi diajarkan bahwa oh ini dari Allah, nah maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa bernafas. Itu semuanya pemberian dari Allah. Kita punya tangan, punya mata, punya telinga, dan yang lain-lain. Itu juga anugerah pemberian dari Allah. Ajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak didiknya. Karena ini juga nilai-nilai Al-Quran. Kemudian langkah ketiganya di akhir ayat 186-nya, la'allahum yarsyudun, kan begitu. Ajarkan pada anak didik untuk terus mengikuti petunjuk yang lurus. Jangan diajari untuk mengikuti yang lain, tapi ajari untuk mengikuti petunjuk yang lurus, yaitu Al-Quran. Kalau 3 langkah ini bisa dilakukan, insya Allah anak-anak kita dia juga akan bermanfaat bagi orang lain. Bisa mengajak orang lain menuju ketakwaan kepada Allah. Di akhir ayat 187-nya, la'allahum yattaqun. Jadi tidak hanya bermanfaat, tidak hanya untuk kesolehan pribadi, namun juga muslih. Tanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak didik kita. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang menanamkan atau membumikan Al-Quran kepada anak sejak dini, itu sebetulnya diawali ketika kita belum punya anak. Menurut Al-Quran begitu. Tetapi insya Allah belum terlambat. Kalau menurut Al-Quran, pendidikan nilai-nilai Al-Quran kepada anak sejak dini dimulai ketika suami istri ini belum punya anak. Misal baru menikah. Quran surat Maryam ayat 2-11 kisah Nabi Zakaria. Beliau belum dianugerahi anak oleh Allah, belum dianugerahi keturunan. Tapi terus beliau memohon kepada Allah. Dan terus beliau memuji kepada Allah. Begitu beliau sangat ingin memiliki keturunan, maka Al-Imran 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus memohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan yang baik. Begitu istri mengandung, Al-A'raf 189, Al-Quran mengajarkan kita bagaimana saat istri kita mengandung. Di Al-A'raf 189, apa yang kita mohonkan kepada Allah? Apakah kita memohon kepada Allah keturunan yang kelak bisa sukses dunia atau bagaimana? Quran mengajarkan pada kita saat istri mengandung, Al-Quran mengajarkan pada kita untuk terus berdoa kepada Allah, mohon keturunan yang soleh.
soleh, mohon keturunan yang soleh. Ini ada semuanya di dalam Al-Quran. Ketika anak lahir, Al-Baqarah 233, kewajiban seorang bapak, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ibu, itu ada di situ. Jadi sejak sebelum kita punya anak itu sudah mohon kepada Allah. Begitu kita ingin mendapatkan keturunan, kita terus mohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan yang baik. Begitu istri mengandung, kita mohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan yang soleh. Begitu anak kita lahir, kewajiban bapak, kewajiban ibu terhadap anak jangan diabaikan. Itu ada di Al-Baqarah 233. Ketika anak mulai tumbuh kembang, dari usia 2 tahun mungkin sampai remaja, penanaman nilai-nilai Al-Quran bisa kita temukan dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu di rumahnya. Bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Biar anak didik kita itu cepat bisa menangkap pelajaran misalkan. Cepat bisa menangkap pengajaran itu ada di At-Taubah 122, Tafaqquh Fiddin. Bagaimana anak didik kita ini cinta dulu untuk Tafaqquh Fiddin, cinta dulu untuk belajar di TPQ. Itu tugas kita semuanya. Biar anak didik kita berprestasi, Al-Mujadilah ayat 11 kan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan prestasi. Anak kita gemar belajar, ikhlas belajar, istiqomah belajar. Itu tugas dari ustadz dan ustadzah semuanya. Bagaimana menjadikan anak didiknya ini cinta untuk belajar. Karena suatu hari nanti mereka akan mengajar. Kalau mereka tidak belajar sejak dini, bagaimana nanti akan mengajar? Kalau kita ingin anak-anak didik kita menerapkan nilai-nilai Qur'ani, dekat sekali kepada Allah, terhindar dari perbuatan atau pergaulan bebas, Al-Hujurat ayat 13, dengan cara bertakwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan takwa maka anak-anak didik kita akan terhindar dari pergaulan bebas. Cara memperoleh ketakwaan tadi di akhir-akhir ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dengan ilmu, dengan bersyukur, dengan mengikuti petunjuk yang lurus, dengan menjadi soleh dan muslih. Baru kemudian bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini semua merupakan nilai-nilai dari Al-Quran. Rasa-rasanya nilai-nilai ini sering kita ucapkan. Tapi mungkin baru sekedar untuk membasahi lisan kita. Sehingga kesannya asing, kesannya jauh dari kita. Padahal lisan kita sudah sering mengucap nilai-nilai Quran ini. Bagaimana berdoa kepada Allah mohon keturunan yang soleh. Nah sekarang banyak orang yang memohon kepada Allah keturunan agar sukses dunia. Keturunan yang sukses dunia. Punya anak yang kaya raya. Banyak yang mohon seperti itu. Padahal nilai Al-Quran mengajarkan
Kalau mohon pada Allah tentang kebaikan keturunannya, mohonkan keturunannya itu menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Tapi banyak orang tua sekarang yang berdoa pada Allah hanya memohon agar anak-anaknya kaya raya, sukses pekerjaannya, hanya itu. Dan yang terakhir, pendidik yang baik, yang betul-betul memahami nilai-nilai Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, setiap waktu dia pasti akan terus mendoakan anak didiknya. Maka kalau ustadz-ustadzah menjadi pendidik Al-Quran di TPG MTA, kok tidak pernah mendoakan kebaikan untuk anak-anak didiknya, berarti panjenengan belum paham nilai-nilai Al-Quran. Berarti panjenengan belum, Al-Quran belum membumi, belum dekat dengan panjenengan. Karena salah satu nilai Al-Quran, guru itu senantiasa mendoakan muridnya. Bukan membenci. Kalau sampai ada guru TPG MTA kok benci murid, ini aneh. Lah kenapa benci? Lah diajari kok ya mboten saged-saged tok angel ra umum. Kula nganti judeg. Lah judeg itu makanan khas Jogja. Nabi itu seorang pendidik. Itu menjadi suri toladan kita. Beliau tidak pernah marah. Beliau tetap sabar, kasih sayang pada murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau. Kita juga harus begitu. Mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih. Jangan membeda-bedakan murid. Jangan membeda-bedakan anak didik. Oh nang, kayak lu contohnya kancamu kae. Diajari pisan iso, sregep, pinter bucahe, resik, sregep adus. Ora kaya kowe pating klumut, umbele nempel ning ngendi-ngendi. Diajari pisan pindho ra iso gek manganmu ki apa? Ini ndak boleh terjadi. Ya. Ini tidak boleh, ya. Ini menghina namanya, menghina murid. Guru kok menghina murid? Guru itu pendidik, bukan penghina. Maka ikhlas sabar, ikhlas sabar. Ikhlas sabar, bersyukur kepada Allah. Ikhlas mendidik, sabar mendidik, bersyukur dipilih oleh Allah sebagai pendidik. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, Ustadz dan Ustadzah. Kalau kita bicara betul sesuai tema, itu rasa-rasanya akan sangat panjang lebar. Karena itu pendidikan Qur'ani, konsep pendidikan Qur'an terhadap anak sejak usia dini. Dimulai dari sebelum punya anak, kemudian pas pengen punya anak, istri mengandung, melahirkan, anak tumbuh kembang, fase remaja, bagaimana dia bergaul biar tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Kemudian dia masa-masa jenjang masuk jenjang pernikahan, bagaimana menikah menurut Al-Quran. Kemudian sesudah menikah dia bermaisah, punya kewajiban. Kemudian dia juga akan punya anak, bagaimana mendidik anak, dan seterusnya. Sampai dia masuk fase tua, bagaimana di usia tua, sampai kemudian mati. Itu semuanya lengkap ada di dalam Al-Quran.
ketika bekerja mengalami kesulitan dalam pekerjaan, diganggu pekerjaannya, diserobot proyeknya, petunjuk Al-Quran bagaimana cara mensikapinya, cara menghadapinya, itu semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Dan ini semua harus kita bumikan, artinya kita jadikan ini dekat dalam kehidupan kita dan kita amalkan. Maka Bapak Ibu ya, ajarkan pada anak juga jangan gerasa gerusu. Ya, kalau dinakali temannya bagaimana cara bersikap dan lain sebagainya. Jangan pernah membela anak didik satu dengan yang lain. Ya. Tugas panjenengan misal ada anak didik yang tidak akur, tugas jenengan ini ngerukunke. Ora kok sing salah kowe, sing bener iki, bukan begitu. Ya. Kalau itu yang dilakukan nanti akan direkam terus oleh anak didik kita. Anak didik kita nanti juga akan pinter nyalah-nyalah ke. Dan kami terima kasih sekali pada Ustadz dan Ustadzah dengan jiwa yang besar, pengorbanan yang besar, kemudian kesungguhan yang besar pula, kesabaran yang besar pula, dan tentunya karena pertolongan Allah yang maha besar, Ustadz dan Ustadzah berkenan untuk mengawal tumbuh kembang generasi penerus kita, generasi penerus Islam di masa mendatang sejak dini. Jangan korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan pikiran, korbankan kesehatan, korbankan harta, bahkan juga sudah ada yang berkorban jiwa untuk mengawal tumbuh kembang generasi-generasi Islam di masa mendatang sejak dini dengan Al-Quran. Jadikan ini Bapak Ibu sebagai ladang akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Sikapi ini sebagai ladang akhirat yang akan kita panen besok saat kita kembali ke kampung halaman yang abadi yaitu akhirat. Jangan sikapi ini sebagai ladang dunia, rugi. Kalau kita jadi guru TPQ di MTA, tujuan utamanya untuk ladang dunia, rugi kita. Jangan memang diupahi pinten dari majelis. Tombok iya, gitu loh. Diupahi berapa? Pak Ketua diupahi berapa? Tombok iya, gitu loh. Maka jadikan ini sebagai ladang akhirat. Kami atas nama Majelis Tafsir Al-Quran mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu, pada Ustadz Ustadzah semuanya dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan ketabahan, istiqomah, tombok pikir, tombok bondo, tombok kesehatan, sudi mengawal tumbuh kembang anak-anak kita sejak dini dengan Al-Quran. Sudi mendidik dan mengajar anak-anak kita sejak dini. Mendidik nilai-nilai Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai Al-Quran, mendidik tentang hidup dan kehidupan yang benar menurut Islam, mengenalkan anak-anak sejak dini kepada Allah, pada Rasulullah, pada rumah-rumah Allah, pada kitab suci Allah dan lain sebagainya. Kami hanya bisa berdoa pada Allah mudah-mudahan ini menjadi pahala Bapak Ibu dan keluarga di akhirat kelak. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini sampai sore hari ini benar-benar mendapatkan bimbingan dan keridhaan dari Allah sehingga yang kita lakukan, lelah kita ini benar-benar menjadi lillah di sisi Allah. Jangan pernah menyesal menjadi pendidik Al-Quran. Jangan pernah letih menjadi pendidik Al-Quran.
Jangan pernah bosan untuk menjadi pendidik Al-Quran. Karena Allah telah memilih Bapak Ibu semuanya, berarti Allah menghendaki kebaikan dunia dan akhirat bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Home atas tausiahnya untuk Ustadz Ustadzah TPQ MTA seluruh Indonesia. Acara selanjutnya kami mohon Al Ustadz dan segenap pengurus untuk foto bersama di depan Videotron dan nanti juga dilanjutkan beserta tamu undangan yang hadir.